Makanya ketika tubuh roh, misalnya tubuh kebangkitan gitu, ya tidak ada hawa nafsu jasmani karena tubuhnya bukan jasmani lagi, tubuhnya roh gitu, seperti entitas roh, walaupun punya bentuk seperti jasmani. Kalau dalam ajaran Kristen, kebangkitan yang kita lihat, misalnya kebangkitan Hamasia, Yesus gitu, dia bisa makan, artinya dia jasmaninya seperti jasmani biasa gitu ya, punya daging gitu ya. Tetapi dia entitas yang berbeda walaupun bisa makan gitu. Karena tubuhnya tidak ada lagi bakteri. Kita makan itu kan diproses oleh bakteri. Makanya itu yang menyebabkan orang mati dalam sehari sudah bisa membusuk, karena bakteri di dalam tubuh kita ketika kita mati, mereka memakan organ-organ di dalam itu gitu. Jadi karena nggak ada energi untuk sistem imun, darahnya berhenti dan sebagainya, maka mereka akan bakteri-bakteri pengurai, terutama di pencernaan gitu, mulai memakan organ-organ yang mati itu. Nah itu makanya pembusukan itu cepat banget. Kalau tubuh kita nggak punya bakteri sama sekali, agak lama membusuknya gitu, karena harus dari luar bakterinya, agak sulit itu. Nah ketika mereka sebenarnya sudah ada di dalam, maka penguraian itu cepat sekali. Dan kurasa hampir semua hewan itu memiliki bakteri pengurai di pencernaan ya. Seperti misalnya komodo itu kan bahkan di air liurnya pun banyak bakteri patogen berbahaya. Jadi kalau kita kena air liurnya komodo, kemudian kita kena luka di kulit, jadi kena air liurnya saja kita bisa mati gitu, infeksi berat. Tapi tubuh roh tidak seperti itu. Jadi tubuh roh bisa punya dimensi, punya bentuk, bahkan bisa persis seperti DNA kita jasmani gitu ya. Bentuk tubuhnya sama, tinggi badannya sama, apa istilahnya? Berarti kan kalau itu diatur oleh DNA, ya berarti kita DNA-nya sama gitu ya, dengan jasmani gitu. Cuman ya ada perbedaan gitu. Jadi DNA yang baru ini hanya mempengaruhi bentuk itu gitu. Tapi kalau bentuk itu kan dipengaruhi oleh sel ya, sel unsur dan sebagainya. Jadi tubuh kita jasmani kan sebenarnya kan pergantian selnya rutin ya, kayak kulit itu sebenarnya kita rutin ganti kulit sebenarnya. Jadi misalnya tangan saya sentuh begini, sebenarnya ada sel kulit kering yang hilang sebenarnya, kemudian digantikan sel baru. Jadi selama kita hidup, kita tuh bukan manusia yang sama, sel-sel kita ya, dari kecil. Bahkan misal sel darah itu kalau nggak salah tiap 3 bulan ganti, dia mati. Usia hidup sel itu 3 bulan. Tiap 3 bulan dia mati, digantikan oleh sel baru gitu. Makanya kalau kita pipis itu kadang kan ada warna-warna coklat, merah gitu. Itu sebenarnya sel darah, zat besinya itu terurai gitu ya. Jadi satu-satunya sel yang tidak berubah dari bayi sampai tua mati itu adalah sel saraf. Itu tidak pernah mati. Jadi sel saraf itu tetap sama dari kita janin sampai tua gitu. Jadi kalau orang selnya mati itu disebut sel saraf maksudnya ya. Jadi kalau sel sarafnya mati itu nanti orang pikun, pelupa, memory loss gitu ya, sudah hilang memori ya, ingatannya hilang. Atau demensia itu ya. Terus ya banyak penyakit saraf gitu ya. Jadi hanya itu sel saraf. Nah, nesama personal itu berdiam di dalam atau mengendalikan memori di sel saraf gitu. Jadi kalau sel saraf kita bermasalah, nesama itu akan kesulitan
pribadi kita itu akan kesulitan mengekspresikan dirinya. Kalau ada orang kena Down syndrome, penyakit-penyakit degeneratif yang menyerang saraf, termasuk pikun tadi, nesamah ini akan kesulitan, frustasi sebenarnya. Karena sel saraf itu seperti rumah, seperti pakaian. Jadi dia ingin ketawa, tapi mulutnya nggak bisa digerakkan misalnya. Itu kan frustasi. Pengen ngomong nggak bisa keluar gitu. Jadi nesamah di dalam tubuh yang rusak, cacat, di dalam saraf yang cacat itu menderita. Sama seperti kalau kita lihat manusia yang sakit gitu ya, sakit yang terminal ill gitu ya, sangat-sangat parah gitu. Mereka kehilangan harapan hidup, mereka sudah tidak punya semangat untuk hidup gitu karena menderita sekali gitu. Nesamahnya akan menderita, pribadinya menderita. Ingin melakukan ini itu tidak bisa, komunikasi tidak bisa. Maka biasanya orang-orang seperti ini mau tidak mau itu ada gangguan mentalnya. Nah, kalau ada gangguan mental, maka keinginan hidupnya hilang gitu ya. Itu ciri khas itu. Jadi gangguan mental itu akan menghilangkan harapan hidup, keinginan hidup dan sebagainya. Padahal Tuhan kita itu arti namanya itu kehidupan, selalu ada. Jadi ketika ada gangguan mental, itu berarti secara jasmani ada, ya Pak, nggak apa-apa. Nanti lihat rekamannya Pak. Kalau seluler ya seperti itu Pak. Ya, jadi resikonya adalah ya itu ada gangguan. Makanya ketika saya sendiri mengalami jadi konselor untuk orang-orang yang gangguan mental gitu. Jadi saya membedakan gitu, antara nesamah personal yang paling inti, kemudian jiwa terus roh itu berbeda gitu. Jadi nesamah plus roh, pribadi roh, dibandingkan dengan nesamah soul, nesamah jiwa, nesamah nefas, itu berbeda. Makanya ketika Paulus membahas sabda Tuhan itu seperti pedang bermata dua gitu ya, bisa memisahkan jiwa dan roh. Nah, ini akan mudah dipahami kalau kita memiliki pemahaman ada 4 tadi, ada nesamah, ada roh, ruah, ada nefas, jiwa, ada tubuh jasmani. Jadi nesamah yang dilahirkan kembali, artinya dia nesamah spiritnya Tuhan, itu berbeda nanti dengan nesamah plus jiwa. Keduanya tetap pribadi, tetapi itu gabungan. Ini kayak salamnya ini ya, apa itu, Mr. Spock di film Star Wars gitu. Jadi dia gini, ada 2 pribadi, tapi masing-masing pribadi ini punya pakaian. Pribadi jiwani plus pribadi rohani. Jadi kata pribadi ini saya gunakan untuk menggantikan kata nesamah. Pribadi roh dan pribadi jiwa. Ini berbeda. Nah, ini akan cukup bagi saya gitu, cukup menjelaskan nanti untuk topik kita kali ini, yaitu kehendak bebas gitu. Kehendak bebas itu unsur mana yang menentukan gitu.